Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi dengan saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Oke guys, kali ini saya berada di daerah Pandaan. Saya berada di kawasan wisata religi Cheng Ho. Dan di tempat ini ada 3 tempat yang bisa kita datangi. Yang pertama adalah masjid ya, yang ada di depan itu. Kemudian ada pasar wisata dan ada lagi museum ya, Museum Kabupaten Pasuruan. Oke, kita mulai dari sini aja ya. 2 tempat yang akan saya datangi yaitu di Masjid Cheng Ho. Nah, masjid ini merupakan masjid yang menjadi kebanggaan dari masyarakat Pandaan ya, karena masjid ini bentuknya unik ya, karena bergaya Chinese yang berpadu dengan ini ya, nuansa Islam, karena memang digunakan untuk sholat ya guys ya, bukan untuk tempat untuk lihat-lihat aja gitu ya. Dan di sini ini kalau dari luar kita bisa melihat bangunannya itu berwarna merah sama hijau ya, dan nuansanya nuansa Natal ya. Oke, kalau ini ya kita lihat di bagian dalam guys. Nah ini di bagian masjidnya itu sendiri yang sering digunakan atau ini ya, yang digunakan untuk sholat biasanya sih di lantai atas ya, karena di lantai bawah itu ada lagi. Dan kalau untuk hari-hari biasa itu digunakan untuk ya, kadang-kadang sih untuk ini ya, untuk para wanita, dan di sebelah kirinya itu juga untuk para wanita juga ya. Dan kalau hari Jumat, nah seluruh bagian baik itu di bawah maupun di atas ini digunakan sebagai salat Jumat. Dan oke guys, untuk masjidnya sendiri maksudnya ya, masjidnya itu dibuat untuk menyambut ya, dulu itu untuk ya semacam pertanda lah ya, sebagai penanda, bukan pertanda, menandai adanya hubungan antara Indonesia dengan Cina yang kembali ini ya, harmonis, yang kembali dibuka setelah lama ya, sejak ini ya, peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Dan itu akhirnya ya, segala sesuatu yang berbau Cina itu, baik itu barongsai atau mungkin bahasanya juga, ini sepertinya tidak diperkenankan untuk disebarluaskan gitu guys ya. Dan pada tahun 1990 berapa itu ya, 97 kalau nggak salah ya. Nah itu kemudian dibuka kembali kedutaan besarnya, baik itu di Indonesia maupun di Beijing ya, di Indonesia di Jakarta untuk ini ya, duta besar Cina, sementara di Indonesia dibuka di Beijing ya. Oke guys, untuk masjid itu sendiri penamaan Cheng Ho-nya dipilih karena Cheng Ho itu merupakan tokoh dari Cina yang beragama Islam ya, dan ini cocok ya dengan masjidnya. Tapi kalau untuk Masjid Cheng Ho itu apakah berkaitan dengan tokoh Cheng Ho? Sebenarnya sih enggak juga ya, enggak ada di sini tinggalannya ya, di Cheng Ho, dari Cheng Ho maksudnya. Dan di sebelah sini ini saya ngobrolin terlalu lama ya tentang masjidnya ya, sampai saya lihat di sini ada pasar ya yang nggak terbahas sampai sekian lama ya ini. Oke, kita bahas aja sekarang bagian pasarnya. Nah, pasar yang ada di sini ini merupakan pasar yang digunakan untuk penunjang dari ini banyaknya orang yang kemudian mengunjungi Masjid Cheng Ho, yang digunakan sebagai kayak semacam transit gitulah guys ya. Jadi dari Malang menuju ke Surabaya, mungkin kalau waktu sholat singgah dulu di sini, atau begitu juga sebaliknya dari tempat lain. Kalau mau berwisata ke Malang, nah ini kadang-kadang kalau dulu sih sebelum pandemi ini banyak yang datang ke sini ya. Cuma sekarang
Di saat pandemi ya nggak terlalu banyak guys ya yang datang ke sini. Kasian banget ya untuk para penjualnya. Dan dulu tempat ini orang banyak yang menyebutkan ini adalah pasar buah ya, karena dulu banyak buah-buahan yang dijual ya, pisang, apel kayak gitu. Tapi saat ini dikembangkan lagi dan arealnya itu udah terpadu ya dengan masjidnya sendiri. Oke, tapi memang nggak jadi satu ya, ada areal parkir kemudian baru deh pasar ini. Dan saat ini yang dijual ya di pasar oleh-oleh atau pusat oleh-oleh di Cengho ini ada makan-makan ringan guys ya, yang sayangnya sih produknya itu masih banyak yang didatangkan dari tempat lain, jadi masih belum buatan lokal ya guys ya, karena mungkin ya ambil dari tempat yang mungkin harganya jauh lebih murah ya. Nah ini kalau dilihat memang ada produk-produk dari Malang yang memang sudah sangat terkenal ya, itu ya murah, kemudian ya nggak terlalu inilah yang disukai lah sama ini sama pembeli gitu ya, pokoknya yang murah meriah gitulah guys ya. Oke, selain itu memang ada sih barang dagangan yang berasal dari masyarakat yang ada di Pasuruan. Misalnya ada bakpia ya, yang juga mau ikut mewarnai lah guys ya dagangan yang ada di sini. Dan bakpianya itu diambil dari kampung pia yang ada di daerah Gempol gitu, karena memang pianya itu, dan juga di Pandan juga ada loh guys ya pembuat pia, dan itu kalau saya sih pianya yang ada di Pandaan itu agak-agak crispy gitu ya kulitnya. Ini berbeda dengan bakpia yang ada di Jogja yang terkenal dengan kulit yang lembut kayak gitu ya. Tapi kalau saya pribadi sih lebih suka yang buatan dari Pandaan ya guys ya bakpianya. Tapi itu juga semuanya tergantung dari selera loh guys ya. Di samping itu juga ada ini ya semacam umbi-umbian seperti ketela, singkong, itu juga dijual di sini ya. Dan ada tape. Ini terus kemudian untuk makanan ringannya itu sendiri ada ya kayak gitulah guys ya, keripik-keripik, kemudian ada kerupuk gitu ya. Nah kayak gitu yang ini banyak diperoleh memang dari wilayah yang lain ya, seperti dari Malang. Dan di sini mungkin juga ada ya keripik dari Trawas, dari Lumbang Rejo, daerah Prigen ya, itu mungkin juga ada kayaknya, karena produknya sih gak jauh beda. Dan kalau saya sih dari daerah Prigen, Trawas itu juga lumayan ya, enak ya, nggak kalah sama yang ada buatan dari Malang. Bahkan menurut saya sih lebih enak ya guys ya. Oke, terus kemudian yang ini ya, yang lainnya lagi itu memang ada sih di daerah di daerah Pasuruan untuk oleh-olehnya, karena memang di oleh-oleh Pasuruan itu kayaknya masih ini ya, masih agak-agak membingungkan gitu ya apa yang khas ya. Kalau yang sering saya temui sih ada di daerah Gempol lagi, itu ada klepon, dan juga ditemukan di sini ada penjualnya. Kadang-kadang cuma sekarang sudah jarang ya datang ke sini karena pengunjungnya sangat berkurang gitu guys ya. Dan ini bisa dibuktikan dari tempat-tempat atau stand yang sangat sepi di daerah sini. Oke guys, kita nggak ke museum ya, karena fokus saya hanya di masjid sama di tempat jualan di sini. Itu di depan itu ada jualan bunga juga. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.